Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, Ibu lupa mengucapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita bisa masuk pada hari ini buat mata pelajaran biologi di kelas apa ini? A ya? Ya, Bu. Sebelumnya Ibu mau absen dulu ya, karena Ibu belum terlalu hafal dengan kalian, sambil mengingat-ingat banyak. Eli, Ainul, Ya, Bu. Saras, Hadir, Bu. hadir semua ya, alhamdulillah. Gimana materi yang kemarin kita bahas apa? Ada yang masih ingat? Ruang lingkup bukan sih, Bu? Iya betul. Masih ingat semua? Ada yang mungkin bingung masihan di ruang lingkup? Sepertinya enggak, Bu. Enggak ya? Hari ini kita akan belajar apa itu keanekaragaman hayati. Kalian tahu mangga, buah mangga itu kan ada bermacam-macam jenis ya. Iya. Ada mangga Dermayu, golek, lalu ada cokana, ada macam-macam. Lalu ada juga berbagai jenis tumbuhan, ada padi, ada pisang, ada bambu, ada hewan juga. Nah, itu terjadi karena makhluk hidup memiliki keanekaragaman hayati yang berlimpah. Apalagi di Indonesia ini, kita itu masuk ke dalam negara tropis yang memiliki banyak sekali jenis-jenis flora dan fauna. Nah, untuk apa sih pembelajaran pada materi ini? Ada yang tahu? Mungkin untuk mengenal beberapa keanekaragaman. Bagus. Yang pertama, agar kalian itu mengetahui berbagai macam jenis-jenis flora dan fauna yang ada di dunia. Lalu yang kedua, setelah kalian mengetahui berbagai jenis flora dan fauna di Indonesia dan di dunia, kalian bisa melestarikan dan melindungi berbagai macam jenis tersebut. Lalu pada materi ini kita akan membahas beberapa submateri, yaitu pengertian, ada tingkat keanekaragaman, lalu ada juga garis pemisah flora dan fauna di Indonesia, lalu ada keunikan hutan tropis dan pemanfaatan keanekaragaman serta upaya pelestariannya. Langsung saja ya, yang pertama kita masuk ke pengertian keanekaragaman. Keanekaragaman. Sambil duduk nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Kelihatan kan? Kelihatan. Keanekaragaman artinya apa? Variasi atau macam-macam atau variasi bisa, atau jenis-jenis, banyak sekali ya. Lalu hayati, kemarin belajar ruang lingkup biologi. Kalau hayati itu apa? Makhluk Hidup. Jadi keanekaragaman hayati adalah ilmu yang mempelajari tentang
berbagai jenis atau variasi makhluk hidup. Nah, di keanekaragaman hayati itu ada tingkatannya. Yang pertama adalah tingkat gen. Ada yang masih ingat kalau gen itu tentang apa? Pewarisan sifat. Jadi keanekaragaman hayati tingkat gen itu merupakan keanekaragaman hayati yang terlihat sedikit perbedaan di makhluk hidupnya. Misalnya itu ada apa ya? Pohon kelapa. Pohon kelapa, tingkat keanekaragaman hayati pohon kelapa ada kelapa gading. Kelapa hijau itu masuk kemana sih, Bu? Kalau kelapa hijau bisa masuk tingkat gen. Kelapa hijau. Terus ada kelapa puyuh gitu ya. Kemudian ada lagi apa coba? Bunga mawar. Ada mawar merah, Putih, ada mawar putih, kuning, kuning, pink. Oh ya, pink. hitam, ada nggak sih, Bu? Layu ya. Layu ada, tapi jarang. Karena mungkin susah ya, ibu juga tidak tahu, tapi ibu pernah lihat. Yang kedua, ini masih kurang nggak ya contohnya? Udah paham belum ini? Udah paham belum? Apa mau ditambah lagi? Udah paham, Bu? Oh, udah paham. Yang kedua ada tingkat spesies. Spesies. Tingkat spesies ini tingkatannya lebih tinggi daripada gen karena dia ini biasanya satu famili. Misalnya pada famili atau keluarga, famili Palmae atau palem. Ada yang tahu pohon palem? Tahu, Bu. Tahu, mirip kelapa. Oh iya. Jadi di sini ada pohon palem. Macam-macamnya ada lagi kelapa. Lalu ada apa lagi? Yang hampir mirip? Kapis saji. Kapis saji. Mirip nggak? Kalau aren mirip nggak? Mirip. Aren ya. Iya. Lalu pernah lihat pohon lontar? Enggak. Kan nggak tahu. Lontar itu hampir sama dengan apa ya? Hampir sama dengan kolang kaling tapi lebih besar. Oh ya, kolang kaling. Kolang kaling. Kemudian ada lontar. Lalu ada lagi pinang, itu masuk keluarga famili Palmae. Kemudian ada famili Felidae. Ada yang tahu famili Felidae itu apa? Felidae itu adalah keluarga kucing-kucingan. Jadi kucing rumah, kucing biasa. Lalu apa yang mirip kucing lagi? Anggora. Kalau kucing rumah lalu ada anggora berarti tingkat gen. Oh. Jadi hampir harimau. Nah, kemudian ada apa lagi ya selain kucing dan harimau? Citah Citah itu apa? yang Itu loh. larinya cepat, gambulan ya. Atau biasanya warna hitam bulunya. Kemudian
kemudian ada singa. Nah, ini kucing, harimau, kita, singa adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies. Kemudian ada lagi tingkat. Masa yang tadi nyontek Bu? Kok gitu ya? Jangan gitu ya, Nak. Ayo fokus dulu. Terus tingkat apa lagi ya setelah gen spesies masuk ke anekaragaman hayati tingkat ekosistem. Dan yang ketiga ada tingkat ekosistem keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, tingkat ekosistem ini merupakan gabungan dari keanekaragaman hayati tingkat gen dan tingkat spesies. Jadi ekosistem ini kan terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem Laut. laut atau perairan. Perairan Bu. Perairan ya. Perairan. Kalau di darat ada tumbuhan, ada batang pohon, ada hewan. Kalau di perairan ada kerang, ikan, dan lain-lain. Nah, contoh tingkat ekosistem, tingkat keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, misalnya dalam satu mungkin dalam satu sawah ada air, ada daratnya ya. Mungkin di pinggirannya ada belang, ada rumput yang hidup di darat, lalu ada keong yang hidup di air dan di darat bisa juga, ada ikan kecil dan lain-lain. Jadi di sini sudah paham ya maksud dari keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Lalu kita di Indonesia sendiri flora dan fauna itu terbagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah Weber, Wales, dan daerah Kelanghan. Namun itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk saat ini, untuk materi ini keanekaragaman hayati dari definisinya hingga tingkatannya, ada yang belum paham? Cukup. Kalau sudah cukup, Ibu ingin kalian menuliskan tiga ya. 3 Ini disobek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tumbuhan dan hewan boleh bermacam-macam, terserah kalian. Ibu ingin mengetes pemahaman kalian tentang gen spesies. Kalau tingkat gennya aja nggak apa-apa ya Bu? Kita nanti kalian setor nama-nama mungkin hewan, misalnya burung, ada burung meri, ada burung apa, atau mau beda-beda banget, gak apa-apa, mawar, jamu, kambing gitu tidak apa-apa. Nanti kita menentukan tingkat gen spesies ekosistemnya, kita cari gampang supaya lebih paham. Jadi kalian tuliskan 3 jenis basing, itu hewan, tumbuhan, atau mungkin hewan semua boleh, mau burung, gajah, atau burungnya ada 2, burung dara dan burung muri gitu, pasti nggak? 3 jenis ya. Masing-masing orang menulis 3 jenis. Ini sudah dicatat kan ya? Sudah.
saja ya, tidak usah dipisah-pisah gen spesies, tidak usah. Ini mau disebutin nggak, Bu? Ya ini langsung disebutkan saja, nanti kita cari bareng-bareng. Eli ingin menyebutkan apa? Misalnya Burung. burung saja. Mm-mm. Burung. Lalu apa lagi? Tanaman. Misalnya padi. Ada apa ya? Lalu satu lagi. Oke, kita sebut saja sapi. Lalu Saras, Aku jambu air. oke, jambu air. Kemudian Kalau jambu batu boleh nggak? boleh jambu batu. Lalu ada lagi Terus ada nggak sih, Bu, jambu alas? jambu awas. Itu bahasa daerah ya, Nak. Sepertinya jambu alas itu bahasa umumnya adalah jambu atau jambu mawar. Jambu mawar sepertinya. Jambu mawar ya. Ainul, ada apa aja? Ikan. Lalu Bambu bisa nggak, Bu? boleh bambu. Kemudian pisang. Pohon pisang. Oke, untuk tingkat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati. Tingkat gen. Ada yang bisa jawab? Dari 9 ini, mana sih yang merupakan tingkat keanekaragaman hayati tingkat gen? 4, 5, 6. 4, 5, 6. Jambu air, jambu batu, jambu mawar. Kayak gimana itu? Kira-kira benar nggak ya jambu air, jambu batu, dan jambu mawar itu masuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat gen? Benar. Benar? Oke. Bukalan dulu untuk Sarah. Jadi jambu air, jambu batu, jambu mawar. Ada lagi nggak ya selain itu? Nggak ada kayaknya, Bu. Nggak ada ya kayaknya ya. Ya. Jadi dari 9 ini yang merupakan keanekaragaman hayati tingkat gen ada jambu, ada jambu air, jambu batu, dan jambu mawar. Kemudian keanekaragaman hayati tingkat spesies. Ada nggak kira-kira? Burung, sapi, ikan. Termasuk nggak sih itu? Masuk nggak ya tadi syarat jadi keanekaragaman tingkat hayati tingkat spesies adalah satu famili. Tapi di sini kayaknya tidak ada. Kalau saya tambah di sini 10 ada tikus. Kemudian
Kira-kira ada tidak keanekaragaman hayati tingkat spesiesnya? Ikan sama lumba-lumba satu spesies nggak semua? Ikan sama lumba-lumba, oke. Sama-sama famili Pisces. Bisa tidak ya? Sebenarnya lumba-lumba ini bisa masuk ke ini, ke ikan karena hidup di air, atau ke sapi dan itu. Jadi ibu yang jawab ya. Jadi bisa ada dua, ada ikan dan lumba-lumba. Empat dulu iya. Ngerti ya Bu ya? Nah, untuk keanekaragaman hayati tingkat spesies, kira-kira ada tidak ya? Nggak ada. Sepertinya tidak, Bu. Tidak ada ya. Di sini ada ikan, sapi, tidak satu famili. Kemudian ada burung juga tidak satu famili dengan ini. Jambu air batu, ikan. Sepertinya tidak ada ya. Kalau tingkat ekosistem, ada misalnya ini di sebuah danau. Di pagi ada ikannya. Ya, jadi misal di sawah ada padi, ada ikan, mungkin di pinggiran sawah ada jambu air, kemudian ada burung. Nah, itu bisa dimasukkan ke keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, ibu kira cukup ya, kalian cukup paham. Untuk materi selanjutnya, tolong dibaca-baca lagi tentang garis Weber dan Wallace, keunikan hutan tropis, pemanfaatan keanekaragaman, upaya pelestarian, itu kita akan bahas di minggu depan. Oke, baca-baca sedikit tidak apa-apa, tidak harus dari buku. Ibu cukupkan sekian ya. Ya, Bu. Sudah tidak ada yang ditanyakan kan? Cukup. Baik. Apabila ada salah kata, ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.